Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Alhamdulillah, kabar perkasa muslimin muslimat, santri Pondok Al-Fatahiyah, sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa bertatap muka dan juga bertolabul ilmi. Sore hari ini lewat Zona Islami Spesial Ramadan edisi 21 Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih dalam pembahasan kitab Hikam Al-Hadadiyah yang sore ini memasuki hikmah yang ke-25. Pentingnya sebuah tanda. Sampai nanti jelang berbuka kita akan bahas hikmah yang ke-25 ini bersama dengan Ustaz Qayyum Munafal. Langsung saja, pentingnya sebuah tanda akan disampaikan oleh Ustaz Qayyum Munafal. Semoga Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama yang kami takdimkan, pada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, baik santri putra maupun santri putri, tidak terlupa kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi limpahan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat tolabul ilmi di waktu sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hikmah yang ke-25. Al-hikmatu al-khamisatu wal ishrun. Hikmah yang ke-25. Qala radhiyallahu anhu, laulal alamatu ladda'a kullu wahidin ma laisa indah, walakin bil alamat wal amarat yufraku bainas shadiqin wal kadhibin. Laulal alamatu, andai kata tidak ada tanda atau alamat, ladda'a kullu wahidin, maka setiap orang akan mengaku ma laisa indahu, terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi andai kata tidak ada suatu tanda atau suatu alamat, maka setiap orang ini akan mengaku terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya atau sesuatu yang tidak dimilikinya. Walakin bil alamat wal amarat yufraku bainas shadiqi wal kadhibi. Tetapi dengan adanya alamat wal amarat dan tanda, yufraku bainas shadiqi, maka bisa dibedakan mana yang jujur atau mana yang sebenarnya, wal kadhibi, dan mana yang berbohong dari pengakuan tersebut. Jadi pada hikmah yang ke-25 ini, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita, yaitu kita sebagai manusia, apalagi kita mengatakan kalau kita orang yang beriman, dalam setiap apa yang kita ucapkan itu harus berhati-hati.
Karena apa? Karena ada tanda-tandanya atau ada ciri-cirinya. Kalau kita mengaku pada diri kita, saya seorang orang yang beriman yang sempurna, tapi ketika dilihat tanda-tanda orang yang beriman yang sempurna kok tidak ada, berarti pengakuan itu salah atau dia bohong. Maka ini harus hati-hati. Maka di situ dikatakan, beliau mengatakan laulal alamat ladda'a kullu wahidin. Andai kata tidak ada suatu tanda atau suatu alamat, orang ini akan mengaku semaunya sendiri, semuanya diaku miliknya, padahal itu tidak ada pada dirinya. Walakin bil alamat, tetapi dengan adanya tanda-tanda, wal amarat, nah sama tanda-tanda. Jadi ada alamat, ada amarat. Jadi alamat dan amarat itu beda. Kalau alamat itu mala yang faku anis syai'i kawujudil alifi walami alal ismi. Alamat itu sesuatu yang tidak bisa berpisah terhadap sesuatu itu, terhadap wujudnya sesuatu itu. Kalau contohnya, kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau ada alif dan lam, ini jelas dia dinamakan kalimah isim. Maka keberadaan alif dan lam ini merupakan tanda atau ciri yang khusus miliknya si isim kalau kita belajar ilmu nahwu. Nah, kalau yang amarat itu sama maknanya, yaitu tanda juga. Cuman yang amarat ini perbedaannya, kalau amarat ini juga sama yaitu tanda. Contoh mudahnya, ketika ada hujan, sebelum hujan itu pasti ada mendung. Tapi kalau ada mendung, belum tentu hujan. Ini adalah alamat. Amarat. Jadi kalau alamat ini tanda tapi yang jelas keberadaannya. Tapi kalau amarat ini tanda umum saja, dugaan kita saja. Sehingga antara alamat dan amarat ini saling mendukung. Kalau alamat tadi seseorang yang memiliki kemaluan laki-laki, memiliki zakar, jelas dia pasti orangnya laki-laki. Nah, kalau yang amarat, ketika waktu siang atau malam kok ternyata mendung, belum tentu itu hujan. Tapi mendung ini sebagai tanda akan turunnya hujan, itu adalah amarat. Nah, karena ada tanda dan ada ciri-ciri tersebut, maka yufraku baina shodiq wal kadzib. Kita akan mampu membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berbohong terhadap apa yang diucapkannya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena apapun yang kita lakukan itu saya yakin pasti akan menginginkan menjadi orang yang terbaik. Kalau ada santri sama-sama mondoknya, dia mondok itu sama-sama 10 tahunnya katakanlah, sama-sama di wisuda bersama. Ketika pulang ngaku saya ini orang yang sangat alim, orang yang beriman. Dilihat tanda-tandanya. Makanya ketika pengakuan ini dilihat, ada ndak tanda-tanda orang beriman pada orang tersebut. Ketika menjadi santri, katakanlah sesuai yang kita nukil dari berbagai kitab itu yang kita baca,
Biasanya di situ diceritakan ada santri yang mana santri ini dia termasuk santri baru, tapi dia itu posisinya di hadapan gurunya mengalahkan santri-santri yang senior. Jadi suatu ketika ada santri baru yang mondok, di pondok tersebut baru beberapa bulan, yang awalnya santri senior ini dekat dengan kiainya, akhirnya karena ada santri baru ini posisinya tergeser. Karena dia tidak ingin posisinya tergeser, akhirnya dia memproklamirkan dirinya, saya yang seharusnya pantas untuk dekat dengan kiai, bukan santri yang baru tersebut. Akhirnya kiainya mendengar cerita tersebut, kiai tersebut akhirnya memanggil santri-santri yang senior dan santri yang baru tersebut. Jadi kedua santri tersebut atau santri yang senior dan santri yang baru tersebut diuji oleh kiainya. Nah, diuji dengan apa? Diberi burung. Nah, diberi burung yang masih hidup, yang mana burung itu boleh disembelih kalau memang tidak ada yang melihatnya. Akhirnya setelah mendapat perintah daripada kiainya, santri yang senior dan santri baru tadi semuanya mencari tempat. Mana ya? Nah, yang santri yang sudah senior, yang sudah lama mondok, akhirnya dia dengan berbangga diri, saya pasti bisa menemukan tempat tersebut karena saya sudah lama di pondok, tahu mana tempat pondok yang sepi, area pondok yang sepi mana kan sudah paham. Kalau santri yang baru kan dia tidak tahu tempat-tempat yang sepi, yang biasanya tidak dijamah atau tidak dihuni teman-teman itu di mana, kan dia belum tahu. Akhirnya setelah sekian waktu, akhirnya santri senior semuanya telah kembali menghadap kiainya, dan ketika menghadap kiainya burungnya sudah disembelih. Tidak selang lama kemudian santri yang baru tadi itu datang membawa burung, dan burungnya belum disembelih. Akhirnya santri yang senior tersebut tertawa. Oh, siapa yang suruh ngelawan kita? Kita loh sudah senior, kok anak baru mau macam-macam. Akhirnya kiai bertanya kepada santri yang baru tadi, wahai Kang santri, kenapa engkau tidak menyembelih burung yang telah aku suruh untuk menyembelihnya? Akhirnya Kang santri tadi yang baru tadi menjawab, sang kiai, saya tidak menemukan tempat yang mana di situ tidak dilihat yang lainnya. Ternyata setelah mendengar jawaban tersebut, sang senior, santri yang senior tadi itu kagum, kaget. Oh iya ya, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengawasi diri kita. Akhirnya dengan seperti itu yang santri senior sadar, ternyata sang kiai ini tidak salah orang. Meskipun dia santri baru, tapi ilmunya lebih mendalam dibandingkan yang senior. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Kembali Zona Islami spesial Ramadan sore ini, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita lanjutkan kaum perkasa muslimin muslimat, hikmah yang ke-25, pentingnya sebuah tanda, masih bersama dengan Ustadz Qoyim. Semoga Ustadz. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya kan bisa diketahui mana yang sebenarnya ini benar-benar dia layak dekat dengan kiai, dan mana yang kurang layak. Setelah adanya tadi, yaitu bukti atau tanda tersebut. Nah, maka di situ dikatakan laulal alamat ladda'a kullu wahidin ma laisa indah. Andai kata tidak ada suatu tanda, maka setiap orang akan
mengatakan atau mengaku terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ini juga bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Loh, ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5, kenapa? Takuluna, engkau mengatakan mala taf'alun, apa yang tidak engkau lakukan. Nah, andai saja tidak ada tanda, karena ada tanda, itu disindir oleh orang-orang yang beriman, disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena apa? Mengaku terhadap sesuatu yang bukan miliknya atau tidak ada pada dirinya, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang mukmin itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5, kenapa? Takuluna, engkau mengatakan ma terhadap sesuatu la taf'alun, yang tidak engkau kerjakan, yang tidak engkau perbuat. Maka kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun, hal itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu memang mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan dirinya beriman, tapi tanda-tanda yang ada di dalam dirinya, yang ada pada dirinya kok tidak sesuai. Justru malah tanda-tanda yang ada pada dirinya itu kok malah ayatul munafiki, tanda-tanda orang munafik. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu apa? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, yaitu apa? Apabila dia berbicara maka dia berbohong. Hati-hati. Berarti dia mengatakan apa yang tidak dikerjakannya, berarti sama dengan dia berbohong. Bukan termasuk orang yang jujur, malah justru menjadi orang yang pembohong. Ketika dia mengatakan dirinya melakukan perbuatan ini, ternyata ini berarti juga berbohong. Idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berbohong. Apa yang dia ucapkan, pengakuannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika orang ini berjanji dia mengingkari. Nah, kalau berjanji mengingkari, menurut sampean kita sering tidak berjanji. Bagaimana kita dengan komitmen kita dengan janji tersebut? Kenapa? Kalau berjanji kita mengingkari kan enak ya. Udah waktunya ternyata, apalagi janji kita suatu ketika kita tidak punya uang, kita pinjem sama teman kita. Saya janji ini besok kalau orang tua saya sudah datang ke sini mengirimkan uang saku ke saya, langsung saya bayar. Nah, ternyata ketika sudah dijenguk orang tuanya, sudah diberi uang saku orang tuanya, yang terjadi apa? Biasanya alasan saja yang keluar. Idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari. Hati-hati ini. Karena apa? Karena kalau
kita mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman, tapi yang ada dalam diri kita adalah sedemikian itu, yaitu ketika berjanji kita mengingkari, justru kita masuk tanda orang yang munafik. Ini hati-hati ya. Idza wa'ada akhlafa. Yang berikutnya wa idza tumina khona, apabila dipercaya dia berkhianat. Sampean di pondok sudah dipercaya oleh orang tuanya, wah ini anak saya kalau di pondok ini pasti ngajinya semangat luar biasa, dikasih uang saku juga digunakan untuk yang bermanfaat, jajan tidak banyak-banyak, yang penting belajar dan belajar, bukan dijadikan kesempatan. Ini kesempatan, mumpung saya di pondok ini, kalau mau minta uang pasti diberi, langsung diberi uang oleh orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya diberi kepercayaan oleh orang tua, bukan menggunakan uang itu dengan baik, kepercayaan itu dibawa dengan amanah, bukan, tapi dikhianati. Belajar tidak sungguh-sungguh, waktunya ngaji bermain, waktunya tidur dipakai untuk bercanda, mengganggu temannya. Hati-hati ini. Waktunya bangun untuk sholat malah kayak tidak mendengar suara adzan, telinganya ditutup. Ini hati-hati. Karena apa? Di dalam diri kita ada sebuah amanah, yang mana amanah ini akan selalu kita bawa, yaitu amanah siapa? Amanah orang tua kita. Kita tahu betapa besar pengorbanan orang tua kita terhadap diri kita. Ini kita diberi amanah, sudah enak toh. Kita itu dipercaya oleh orang tua, dikasih kesempatan untuk mondok, untuk belajar, untuk mencari ilmu, uang sudah dikasih, kita tidak usah berpikir dari mana biayanya. Kita pokoknya yang penting fokus untuk belajar itu saja. Itu hasilnya nanti ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang pandai, kita menjadi orang yang alim. Hasil ini tuh tidak dimiliki oleh orang tua. Yang memiliki siapa? Ya diri kita sendiri. Ini kok sampai kita mengkhianati orang tua kita, maka sungguh keterlaluan diri kita. Nah, kalau sampai ada tanda-tanda, 3 tanda-tanda ini pada diri kita, maka meskipun kita mengatakan saya orang yang beriman, tapi orang lain pasti akan komentar, tidak, engkau adalah orang munafik. Kenapa? Karena ada tanda-tanda orang munafik yang ada pada seseorang tersebut. Makanya di sini penting sekali adanya sebuah tanda. Karena dengan adanya tanda, orang itu tidak usah bertanya, sampean ini orang yang baik atau orang yang jelek. Tidak usah, sampean lihat saja temannya ini baik atau jelek. Kalau temannya ini baik, saya yakin itu memang orangnya baik. Kalau temannya kok sifatnya atau perbuatannya kok jelek, ya berarti jelas itu orang yang memiliki sifat atau karakter yang jelek. Kita ndak usah tanya langsung, engkau itu orang yang baik atau yang jelek, ndak usah. Bisa kita lihat dari tanda tersebut. Salah satunya lewat apa? Lewat temannya. Anil mar'i la tas'al wasal ang qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Mengenai seseorang ini kita tidak usah tanya langsung, kita lihat saja siapa temannya. Kenapa? Coba sampean buktikan, kita buktikan orang yang baik, orang yang memiliki sifat atau akhlak yang baik, dia pasti tidak akan pernah kuat untuk berteman dengan temannya yang memiliki sifat yang
jelek atau akhlakul madmumah. Santri yang akhlaknya baik, saya yakin dia pasti tidak akan pernah kuat ketika berteman dengan santri atau temannya yang memiliki akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Maka cukup dengan kita melihat temannya saja yang berada di sekelilingnya, ini kita sudah bisa membedakan. Ini loh pentingnya sebuah tanda. Nah, ketika kita mengaku bahwa diri kita ini seorang mukmin, maka kita perlu lihat seorang mukmin itu bagaimana. Orang mukmin itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Orang mukmin sejati itu adalah la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan seseorang itu menjadi orang mukmin yang sejati sehingga dia itu mencintai Kanjeng Nabi melebihi daripada cinta. Jelas dia adalah mukmin sejati meskipun dia tidak mengatakan atau dia tidak mengaku dirinya mukmin sejati. Maka tandanya orang mukmin sejati tadi, dia lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya dibandingkan orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Ramadan Karim energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Kita lanjutkan ke Perkasa Zona Islami Spesial Ramadan, pentingnya sebuah tanda. Hikmah yang ke-16 dalam kajian Kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kembali bersama dengan Ustadz Qayyim. Semoga Ustadz. Jadi dengan kita mengaku kita menjadi orang mukmin sejati, maka kita harus juga menyiapkan tanda-tandanya. Ya apa? Orang mukmin sejati dia lebih mengutamakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengalahkan siapa? Anaknya, orang tuanya, dan juga mengalahkan manusia yang lainnya. Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Wa'an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahidum biyadi Umar bin al-Khattab faqala wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Faqala Umar fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Rasulullah al-an ya Umar, al-an ya Umar. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham bahwasanya kunna ma'a Rasulillah, suatu ketika kita bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidum biyadi Umar bin al-Khattab. Rasulullah ini memegang tangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wallahi demi Allah, la anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku sendiri. Jadi segala sesuatu yang pada saat itu Sayyidina Umar tangannya dipegang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar mengatakan segala sesuatu itu tidak ada artinya. Yang lebih berarti adalah Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah. Nah, yang bisa mengalahkan
posisi Rasulullah pada saat itu yang ada pada diri Sayyidina Umar adalah dirinya sendiri. Jadi posisi saat itu Sayyidina Umar mengalahkan segala sesuatu, baik orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia yang lainnya. Ini kalah dengan posisi baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat itu posisi atau pentingnya baginda Rasulullah pada Sayyidina Umar ini masih penting keberadaan dirinya. Kan sudah wajar lah kalau kita mencintai seseorang, orang itu kita cintai, tetap kita masih lebih cinta pada diri kita sendiri, itu kan sudah wajar. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar seperti itu kan juga sudah wajar. Nah, tapi oleh baginda Rasulullah langsung dawuh, faqala Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsi. Jadi tidak sempurna iman seseorang, iman salah satu dari kalian semua, sehingga saya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Katakanlah ketika kita mengatakan diri kita mengaku kita beriman kepada Allah dengan iman atau mukmin sejati, maka yang harus kita lakukan, diri kita ini masih kalah dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kita, sayang kita kepada diri kita ini kalah dengan cinta kita atau sayang kita dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidina Umar tahu jawaban baginda Rasulullah seperti itu, faqala Umar, akhirnya Sayyidina Umar berkata, fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Fa antal an, sekarang engkau, wallahi demi Allah, ahabbu ilayya min nafsi, engkau wahai baginda Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka setelah itu jawaban daripada baginda Rasulullah apa? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Maksudnya al-an ya Umar itu apa? Al-an yakmulu imanuk, sekarang telah sempurna imanmu wahai Umar. Ini tanda orang beriman yang sejati. Itu kalau ada tanda seperti itu pada seseorang, dia tidak usah mengaku saya orang mukmin sejati, tidak usah berkata seperti itu, dia sudah jelas, orang lain pun tahu, malaikat pun tahu bahwasanya dirinya adalah orang mukmin sejati. Begitu juga ketika orang tahu kita orang beriman, kita juga sebagai orang muslim. Orang muslim juga ada tandanya. Apa tanda yang jelas pada seorang muslim? Al muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang muslim yang mampu menyelamatkan temannya atau muslim yang lain dari tangan dan lisannya, dari lisan dan tangannya. Maksudnya menyelamatkan atau yang selamat orang muslim yang lain dari lisan dan tangannya, maksudnya selamat di sini ketika kita melihat orang muslim kok butuh bantuan, ya kita bantu. Ketika kita melihat orang muslim kelihatannya seperti apa, jangan sampai kita mengejeknya, jangan sampai kita ini justru malah menertawakannya. Kalau sampai kita, apalagi sampai kita menyakitinya, repot ini nanti. Apalagi sampai mendolimi. Maka hal-hal yang sepele seperti ini, tanda-tanda yang seperti itu kita tidak usah ngaku kalau tanda seperti itu ada pada diri kita. Kita tidak usah mengatakan kita sebagai orang muslim sejati, kita sebagai seorang mukmin sejati, tidak usah seperti itu. Allah juga sudah tahu, malaikat Allah juga sudah tahu, orang-orang muslim lainnya, orang mukmin lainnya juga sudah tahu. Tidak usah kita mengaku terhadap sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Kenapa? Kalau sampai kita mengaku seperti itu dan ternyata saya mengaku diri saya orang mukmin,
ternyata yang ada pada diri saya, ciri-ciri tanda yang ada pada diri saya adalah tanda orang munafik, justru menunjukkan kalau saya atau kita sebagai seorang pembohong. Hati-hati. Kenapa? Tandanya jelas. Tandanya jelas. Maka kalau sampai seseorang mengatakan terhadap dirinya atau mengakui pada dirinya bahwa apa-apa yang tidak ada pada dirinya, maka yang terjadi apa? Kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang munafik. Kenapa? Dia seseorang yang mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, maka sama saja dia berbohong. Kalau berbohong sudah jelas resikonya. Dan ketika orang ini berbohong berarti dia termasuk kriteria orang munafik. Orang munafik itu orang yang sangat menyebalkan. Apa? Karena ketika dia bersama dengan kita, katakan sampean punya teman, andai kata punya teman, ketika berdekat dengan sampean dia mengatakan saya tidak mungkin membocorkan rahasiamu, apalagi rahasia yang ini, rahasia kedekatanmu dengan si lawan jenis. Nah, kalau sampai bocor ini berabi ini. Ternyata dengan yang lainnya dia menceritakan. Ketika dekat dengan kita dia mengatakan dia teman akrab kita, teman sejati kita. Ketika dia jauh dengan kita dia mengatakan kalau dia musuh kita dan dia temannya yang sana. Ini yang repot. Itu orang munafik. Dia mengada-ngada, senangnya hanya mengadu domba. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan hikmah yang ke-25, pentingnya sebuah tanda. Dan sebelum kita akhiri zona Islami pada sore hari ini akan disampaikan kesimpulan singkat dari Ustadz Qoyim dan nanti ditutup dengan doa. Semoga Ustadz. Ya. Intinya sesuai dengan yang didawuhkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya laulal alamat ladda'a kullu wahidin ma laisa indah walakin bil alamat wal amarat yufraqu baina shadiq wal kadhib. Andai kata tidak ada sebuah tanda-tanda, ladda'a kullu wahidin ma laisa indah, maka seseorang akan mengaku mengenai sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Tetapi karena adanya alamat, karena adanya tanda-tanda, orang ini bisa dibedakan antara orang yang jujur dan orang yang berbohong. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingin mengatakan kepada diri kita, yaitu janganlah mengaku kalau kita memiliki sesuatu yang mana pengakuan kita itu tidak ada pada diri kita. Karena kalau sampai mengatakan seperti itu, resikonya kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan apa yang tidak engkau perbuat? Kabura maktan indallah, maka sungguh jelas besar sekali Allah akan membenci kepada orang tersebut. Karena apa? Karena telah mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Dan kita harus tahu bahwasanya pengakuan itu nanti akan dilihat oleh orang lain dengan tanda-tandanya. Kalau kita mengaku orang mukmin sejati atau orang muslim sejati, maka kita akan dilihat apakah ciri atau tanda-tanda orang mukmin sejati atau orang muslim sejati itu ada pada diri kita atau justru malah
sebaliknya. Kalau sampai sebaliknya dalam arti kita mengucapkan syahadat tapi yang ada pada diri kita itu adalah tanda-tanda orang munafik, berarti kita tidak termasuk orang mukmin sejati, justru malah termasuk orang munafik yang sejati. Repot ini kalau termasuk orang munafik sejati. Maka dari itu marilah kita berdoa meminta kepada Allah supaya kita benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang nanti ketika nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan Islam, menetapi agama Islam dan beriman, sehingga harapannya nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina wa syaikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum berkasa muslimin muslimat sunnah islami edisi 21 Ramadan 1444 Hijriah untuk azan maghrib jatuh pada jam 17:35. Saya Amir Fatah beserta tim yang bertugas pamit. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.